Ketika kita bicara soal keadilan, yang sering terbenak dalam pikiran kita adalah soal ekonomi. Padahal, keadilan sosial juga bicara tentang yang sangat fundamental, yaitu bicara mengenai hak asasi manusia, hak untuk hidup, untuk berbicara, dan hak untuk diperlakukan secara adil oleh semua manusia. Di Indonesia, konsep hak asasi manusia sebenarnya sudah dijamin secara konstitusional. Tapi kenyataannya, hak asasi manusia masih terus terjadi. Bahkan, dalam bentuk hak asasi manusia yang berat masih ada sampai hari ini. Masyarakat sipil memiliki peran yang sangat strategis dalam memperjuangkan dan mengawasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Masyarakat sipil bukan hanya pelengkap negara, tapi juga penyeimbang kekuasaan. Tanpa kontrol dari masyarakat sipil, demokrasi bisa kehilangan substansinya. Negara berjalan, hukum tetap ada, tetapi keadilan sosial cuma sekedar slogan. Masyarakat sipil berperan dalam 3 hal utama: advokasi kebijakan, pendidikan publik, dan pengawasan. Advokasi mendorong negara agar kebijakan tidak menindas kelompok kecil. Pendidikan publik membangun kesadaran bahwa hak asasi manusia adalah hak semua orang. Dan pengawasan memastikan negara tidak lepas dari tanggung jawabnya. Ketika ketiga peran ini berjalan bersama, disitulah sinergi terbentuk. Sinergi inilah yang menjadi bentuk fondasi dari keadilan sosial. Namun, kalau kita melihat sejarah, kita menemukan daftar panjang dari pelanggaran hak asasi manusia. Mulai dari peristiwa Trisakti, Semanggi, Talang-Sari, hingga penghilangan orang-orang secara paksa. Kasus-kasus ini bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang tanggung jawab yang belum selesai. Disinilah kritik perlu disampaikan. Negara seringkali hadir dalam bentuk hukum, tetapi absen dalam pemulihan korban. Keadilan yang tertunda terlalu lama pada akhirnya bisa berubah menjadi ketidakadilan. Jika dikaitkan dengan Pancasila, khususnya sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka penegakan hak asasi manusia menjadi ruh utama dalam kebijakan negara. Tanpa hak asasi manusia, keadilan sosial kehilangan maknanya. Karena itu, keadilan sosial tidak cukup dibicarakan, tapi harus diwujudkan melalui keberanian negara untuk mengakui, menyelesaikan, dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Bentrokan terjadi antara mahasiswa Trisakti dan petugas kepolisian di depan gedung Balai Kota Jakarta yang terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan. Sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi. Para terdakwa memasuki ruang sidang. Hakim memvonis Kopral Hargiono hukuman mati. Nah, sinergi tentang masyarakat sipil dan negara bukan berarti tanpa kritik. Justru, kritik adalah bentuk kepedulian. Selama masyarakat masih bersuara, selama ruang partisipasi masih ada, harapan untuk keadilan sosial akan tetap hidup. Karena pada akhirnya, hak asasi manusia ini bukan hanya milik segelintir orang, tetapi kita semua.